Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fata dan sekarang saya ada di Toyota Nasmoko Janti. Nah, di sebelah sini adalah Toyota Avanza Veloz GR Limited. Nah, motor seperti apa yang jadi pembeda dari Avanza Veloz biasanya? Kita simak videonya. Nah, jadi Avanza Veloz ini perjalanannya udah cukup lama ya. Dia itu Veloz udah ada seiring dengan lahirnya generasi kedua dari Avanza yang lahir pada tahun 2011 gitu. Dan cikal bakal sudah ada dari tahun 2006 ketika saat itu Avanza sudah masuki facelift yang pertama kalinya. Saat itu tipenya itu belum namanya Veloz tapi namanya itu tipe 1.5S gitu. Nah, pembeda dibanding Avanza yang standar yang mesinnya 1300 cc itu selain mesinnya lebih besar adalah di tampilan depannya, terutama di bempernya. Kalau di Avanza yang standar itu bumpernya itu airdam itu agak mengotak, tapi di Avanza yang tipe S itu justru airdam itu jauh lebih besar dengan ala-ala senyum yang melebar seperti itu. Nah, ciri khas tersebut kemudian dibawa lagi ke Veloz versi pertama di tahun 2011 dengan tentu saja dengan tampilan jauh lebih modern juga. Nah, tapi pas waktu tahun 2015 ketika facelift yang pertama kalinya itu justru yang tadinya senyum merekah gitu sekarang berubah jadi agak marah gitu karena memang bentuknya bumpernya lebih trapesium sesuai dengan bahasa desain Toyota kekinian yaitu King Look, dan kemudian terus dilanjutkan sampai di facelift tahun 2019 yang tampilannya seperti itu. Nah, jadi untuk tahun ini juga Veloz ini sekarang udah muncul versi limited editionnya itu Veloz GR Limited yang ditunjukkan bersamaan dengan Toyota yang tipe GR Sport seperti Rush, Yaris, Fortuner, dan juga Agya. Nah, bedanya kalau yang kayak tadi itu kan GR Sport kan title-nya, tapi di Veloz ini dia tipenya itu justru GR Limited gitu. Kenapa? Karena memang dia ini tipenya limited edition, dia hanya diproduksi sebanyak 3.700 unit saja seperti itu. Tapi memang kayaknya sih ya untuk Veloz GR Limited ini juga menjadi semacam edisi perpisahan lah begitu. Karena memang beberapa bulan lagi kita akan menyambut Avanza generasi terbaru yang berubah total, bukan hanya dari mesin yang baru, kemudian juga platform yang baru, terus juga fitur-fitur juga baru. Pokoknya Avanza baru nanti itu bakal beda total dibanding Avanza yang sekarang seperti itu. Dan untuk sebagai jembatannya, nah dihadirkanlah Veloz GR Limited seperti ini. Ya. Sekarang menuju ke bagian eksteriornya. Nah, sekarang masuk ke bagian eksterior dari Avanza Veloz GR Limited. Sejak dulu Veloz itu selalu punya tampilan berbeda dengan Avanza yang biasanya. Kalau Veloz ini kan kesannya jauh lebih sporty dibandingkan Avanza standar yang kesannya elegan gitu. Contohnya terutama di bagian tampilan depannya ini, kalau misalkan Avanza standar itu dia kan cenderung bentuknya kayak V, kayak gitu, kayak micro V. Tapi kalau di Veloz ini dia bentuknya cenderungnya X seperti itu. Dia mirip seperti kayak beberapa mobil Toyota yang ada di pasaran seperti itu. Lanjut di sini bagian grillnya, ini grillnya chrome sebenarnya, aslinya chrome, cuman dia dibikin lebih gelap gitu. Ini mencantumkan kesannya sporty. Kalau misalkan Avanza standar itu kan cenderung lebih elegan kan gayanya seperti itu. Nah, terus di sini lampunya. Nah, ini lampunya juga dirombak total pas facelift di tahun 2019 yang lalu, itu dirombak total jadi seperti ini, dimana lampunya ini kepisah dua seperti ini yang mirip seperti Toyota Foxy atau Toyota Velvar gitu. Pokoknya inspirasinya dari MPV premium seperti itu. Ini lampu sudah menggunakan LED, tapi untuk kayak lampu sen gitu dia masih halogen ya. Terus juga ini bentuknya kayak X tadi kan. Nah, terus di tengah-tengah sini, di tengah antara grill sama airdam ini dia ada piano black yang jadi kayak aslinya mungkin karena dia warna hitam ini jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan beli yang warna putih, beli warna silver atau merah gitu, itu pasti bagian ini kelihatan banget nih ya kan. Jadi ingin mencerminkan kesan yang lebih sporty dan gagah juga. Terus di sini ini apa ya? Karena dia ini tipe GR Limited, maka dia dikasih tambahan beberapa aksesoris body kit GR Sport ya, GR Limited seperti itu. Contohnya di bagian bumper sini dia dikasih tambahan add-on bumper depan ini. Dan tapi menurut saya sih untuk desain ini menurut saya kok merasa lebih keren dibandingkan beberapa model-model GR Sport gitu ya. Contohnya di bagian sini, di bagian add-on bumper ini dia kasih kesan yang mirip sama model-model GR yang beneran kayak misalkan GR Yaris seperti itu. Ini malah jadi mirip banget loh sama GR Yaris, sumpah kalau menurut saya seperti itu. Apalagi dia ditambah dengan logo GR yang bahkan di semua mobil Toyota GR Sport kayak misalkan Rush, Agya, Yaris, dan Fortuner dia nggak ada logo GR-nya gitu. Nah, memang airdam seperti ini dengan tambah add-on gini dia agak mengotak ya, kalau misalkan versi yang standar itu dia agak cenderung turun ke bawah gitu ya kan, ala lidahnya. Tapi kalau di sini dia agak mengotak di bagian bawah sini ya. Terus di bagian bawah sini dia ada warna
piano hitam juga seperti itu. Dan di bawah sini dia juga ada fog lamp, sepasang fog lamp juga, tapi di sebelah sini juga ada ornamennya, ada semacam ya kayak kisi-kisi angin seperti itu. Sekarang menuju ke bagian sampingnya. Nah, sekarang masuk ke bagian samping dari Avanza Veloz GR Limited. Sebenarnya nggak ada perbedaannya signifikan ya dibandingkan dengan Veloz yang biasa seperti itu. Paling bedanya cuma ada di sini spion. Ini kalau spion karena dia warnanya hitam, jadinya ya nggak begitu kelihatan bedanya. Tapi untuk GR Limited ini semua warna gitu, kayak misalkan warna putih, warna merah, warna silver gitu, dia spionnya warnanya hitam juga gitu. Dan BTW ini spion ini memang basisnya dari Festive tahun 2019 yang benar-benar diambil dari ras Terios. Dan spion ini juga banyak digunakan di mobil Toyota lain kayak misalkan Agya Ayla, kemudian juga di Race Rocky juga pakai spion persis seperti ini, seperti itu dengan spion lampu sen buat di spion juga. Terus juga sini ini apa tuh? Peleknya, ini peleknya juga dikasih warna hitam. Kalau yang biasanya yang Veloz yang 1500 cc itu dia dual tone, tapi dia untuk yang GR Limited dia kasih warna hitam full black seperti ini ya, untuk mencapai kesannya sporty seperti juga. Dengan menggunakan ban Brixton Dunlop NSF, dia dengan ukuran 185/65 R15 seperti itu. Tapi selain itu ya sama aja seperti Veloz yang biasa, dia ada talang air, lalu dia juga ada keyless entry juga. Terus itu juga ada side body molding sini yang cukup tebal, dan di bawah sini ini ada side skirt ini dia ada ornamen chrome-nya juga. Nah, terus juga ini memang desainnya juga masih sama seperti Avanza dari tahun 2011 begitu ya. Memang benar-benar yang seperti ini, bentuknya seperti itu, tapi nanti pas nanti Avanza di tahun generasi terbaru nanti dia desain itu kurang lebih mirip seperti ini juga sebenarnya, tapi ini desain kaca belakang PRC ini dia dibikin agak menyambung ke belakang sana gitu, jadi kurang lebih kayak Honda Mobilio seperti itu. Nah, sekarang kita maju ke bagian belakangnya. Lanjut lagi ke bagian belakang dari Avanza Veloz GR Limited. Kok sekilas dari luar kok kayak nggak ada bedanya gitu sama Avanza Veloz yang biasa. Itu mungkin karena memang emblem di sini di bagian pintu belakang itu cuma ada emblem Avanza, kemudian 1.5 Veloz sama emblem 50 tahun Toyota Indonesia yang karena ini produksi tahun 2021. Sedangkan sini sama sekali kosong nih, nggak ada dikasih emblem GR segala gitu. Padahal Innova NTRD Sportivo yang limited edition juga yang keluar sebelum facelift itu dia ada emblem TRD Sportivo-nya. Tapi yang Veloz GR Limited ini dia nggak ada sama sekali emblem GR-nya gitu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu secara Toyota ya. Sebelah ini masih sama seperti yang Veloz yang standar. Pertama-tama di sini lampu belakang ini dia model vertikal seperti ini yang hanya nyala di bagian sini aja, sedangkan di bagian sini hanya reflektor semata seperti itu. Dia masih halogen gitu, tapi memang yang membedakan sama Avanza standar itu di bagian finishing di bagian backgroundnya ini. Kalau di Avanza standar dia kan terang, tapi kalau di Veloz ini dia dibikin lebih gelap warna hitam seperti ini yang mencerminkan kesannya sporty juga. Lalu di sini yang membedakan sama Avanza standar, kalau misalnya Avanza standar itu dia kan agak chrome ya, chrome terang gitu. Tapi kalau di sini dia dibikin jadi dark chrome gitu. Nah, tapi nanti pas tadi Avanza yang generasi baru nanti yang akan muncul beberapa bulan lagi itu dia lampunya udah nggak mode vertikal gini, tapi mendingan mode horizontal. Kurang lebih bentuknya tuh macam kayak Rush atau Fortuner gitu, mirip bentuknya ya. Terus juga sini udah ada spoiler juga, kemudian antena udah shark fin, terus juga udah ada defogger belakang juga yang membedakan sama Avanza yang standar juga gitu. Terus juga, nah kita bicara yang bedanya sama GR Limited adalah di bagian bumper sini nih, bumper ada add-on bumper ini ada emboss GR-nya juga seperti itu dengan desainnya kurang lebih mirip seperti di bagian depan sana. Nah, sekarang masuk ke bagian bagasinya. Nah, sekarang masuk ke ruang bagasi dari Avanza Veloz. Kita sekarang buka. Jadi memang ruang bagasi dari Avanza Veloz GR Limited memang tergolong cukup untuk ukuran low MPV ya, bisa muat barang-barang. Tapi kalau misalkan masih merasa kurang luas, tinggal kita lipat jok belakangnya seperti ini. Kita bisa bagi paruh nih, bagi paruh antara jok belakang kiri kanan juga seperti ini ya. Tapi setidaknya ini udah cukup jauh lebih praktis dibandingkan dengan Avanza yang sebelumnya pas awal-awal kemunculan tahun 2004 gitu, yang memang dia itu masih harus dilipat semuanya tuh jok belakangnya seperti itu. Nah, bicara soal kepraktisannya kayak gini, ruang bagasinya kalau misalkan dilipat semuanya. Tapi kalau misalkan nanti misalkan mau bawa barang-barang panjang itu memang agak ribet, nggak seperti kompetitor lainnya sudah menggunakan penggerak roda belakang seperti roda depan seperti R3, Expander dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin nanti pas nanti Avanza generasi terbaru itu bagasi itu bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau misalkan nanti bawa barang-barang panjang itu juga kan lebih mudah. Terus untuk kayak lainnya juga ya
standar aja gitu, masuk mungkin ada body apa tuh buat emergency kit. Dan juga untuk ban serep itu diletakkan di bagian bawah mobilnya. Sekarang masuk ke bagian interiornya. Nah, sekarang masuk ke interior dari Avanza Veloz di Unlimited. Nah, berbeda dengan eksterior dengan tambahan body kit, di sini interior sama sekali nggak ada perubahan dibandingkan Veloz yang standar. Masih sama persis bentuknya, baik itu desainnya, fitur-fiturnya masih sama persis seperti itu. Nah, kalau bicara ini desain dashboard ini sebenarnya ini masih apa ya, bisa dikatakan itu masih membawa desain yang sama seperti tahun 2011 ya, maklum saja karena ini masih berupa facelift. Paling berbeda itu yang di facelift di tahun 2019 itu adalah di bagian tengah sini ya. Bagian tengah sini itu dia memang apa ya, diubah total, jadi dia tetap sini bagian bawah atas ini tetap, tapi di bagian kayak head unit, AC gitu semuanya diubah total gitu. Jadinya lebih elegan, lebih modern juga. Tapi nanti untuk kayak nanti kita akan bahas nanti ya. Kita akan bicara setir dulu. Nah, setirnya juga masih sama aja seperti yang sebelumnya juga modelnya. Tetap dengan model 3 pang seperti ini dan desainnya juga tergolongnya cukup sporty lah gitu loh, cukup simple desainnya seperti itu. Tapi yang untuk menambah kesan mewah juga, dia kasih tambahan jahitan-jahitan kulit seperti ini ya. Nah, terus ini ya, di sebelah sini juga ada tombol. Ini tombol buat audio, buat ngatur apa tuh? Ngatur volume, ngatur buat channel radio ya kan? Atau buat mindahin lagu. Terus juga buat mode. Mode tuh bisa makan ada USB, aux dan segala macam. Nah, terus di sini ini sekarang speedometernya, untuk instrumen juga masih ya analog semua sih, belum digital seperti mobil yang baru begitu. Yang memang nggak ada perubahan apa-apa kecuali yang pas waktu versi 2019 kemarin itu dia masih diganti tuh model fontnya gitu, dan ada tambahan ornamen juga. Nah, terus juga ini MID juga masih tergolong sangat sederhana gitu. Dia cuma ada buat informasi konsumsi BBM, ada apa tuh indikator transmisi, ini kan karena matic ya. Terus juga ada jam, ya kan, ada jarak tempuh, ada trip A, trip B, terus ada konsumsi BBM juga rata-rata, jarak tempuh juga seperti itu, ada eco ada apa tuh indikator eco gitu seperti itu ya. Ya, memang sangat sederhana begitu. Terus juga ini AC-nya sudah digital juga ya kan. Dari tipe bawah, dari tipe Transmover, Botaxi sampai Veloz itu semuanya sama seperti ini, sudah digital semua. Cuma memang dia belum ada mode untuk mengatur arah sembur itu, dia belum ada. Kalau mau ada itu dia cuma ada di varian ekspor doang seperti itu. Nah, ini juga ada buat misalkan buat angin ya kan, ini buat suhu juga, tombol buat matiin AC ya kan, ada max cool. Nah, ini max cool ini dia bisa apa ya, dia bisa memaksimalkan kecepatan angin dan kecepatan suhu di AC ini seperti itu. Terus juga satu lagi yang bedakan sama Avanza standar adalah di tombol ini, ya tombol buat rear defogger juga. Terus juga sini head unitnya, nah ini head unitnya juga masih sama seperti Veloz standar. Ini modelnya touchscreen sekitar 7 inci kalau nggak salah ukurannya begitu, tapi memang dia belum ada Android Auto di Apple CarPlay. Dia cuma ada kayak USB, ada radio, ada aux gitu, ada Bluetooth juga, ada tiling. Tiling itu kayak mirroring kalau misalkan kita mau browsing ya kan, itu nanti bisa sama kita sambungkan di sini, kita bakal kelihatan di sini head unitnya begitu. Terus juga di sini juga ada M Toyota juga, misalkan kita cari informasi seputar di dealer Toyota gitu, itu semuanya di fitur-fitur sini juga ya. Ada telepon darurat juga seperti itu. Juga ada kamera mundur juga, dan ya hanya itu aja sih, belum ada fitur-fitur advance terutama bagian entertainment yang begitu ya. Di sini juga ada buat apa tuh hazard, dan ini di sebelah sini ada passenger ya. Jadi ini adalah indikator seatbelt. Jadi di depan sini Avanza juga lengkap ya. Ini indikator seatbelt buat driver dan juga indikator seatbelt buat penumpang di depan. Ya, itu juga sini ini ada cokan kecil nih. Ini cokan kecil ini buat taruh kartu nih, dan ini sangat berguna kalau misalkan lagi berjalan tol gitu dan kebingungan mau taruh kartu e-tol di mana, tinggal kita masukin di sini aja. Dan ini menjadi ciri khas waktu apa ya, Avanza generasi pertama gitu. Avanza generasi pertama itu yang keluar tahun 2004 itu ada kayak lubang-lubangan ini, tapi pas waktu generasi kedua yang awal-awal itu dia modelannya itu dihilangkan, tapi baru pas facelift yang ini tahun 2019 kemarin itu diadakan lagi lubang-lubang seperti ini, seperti itu. Nah, terus ini transmisinya masih
4 speed automatic ya, 4 speed automatic masih sangat konvensional, dan dia juga punya pilihan transmisi manual 5 speed juga. Tapi nanti pas generasi terbaru nanti, Avanza generasi baru yang launching beberapa bulan lagi, itu transmisinya bakal ganti total yang matic jadi transmisi CVT gitu. Jadi jauh lebih modern dan diklaim bakal lebih irit dan responsif juga. Terus juga masalah paling instrumen tadi yang tadi saya lupa bilangin, ini nanti kalau yang sekarang kan masih kayak sederhana banget ya, analog semua. Tapi nanti pas Avanza yang generasi baru nanti semuanya bakal digital kayak Toyota Race begitu. Terus juga sini ada apa tuh, konsol tengah. Ini armrest bisa konsol tengah buat kita taruh mungkin CD lah atau kayak apa-apa gitu, permen segala macam. Tapi memang apa ya, konsol tengah ini memang kayak apa ya, kayak tambahan gitu, karena memang aslinya ini di bagian tengah sini ada kayak cup holder gitu. Cup holder itu kalau nggak salah ada 3 deh, 1, 2, 3 di belakang gitu. Tapi sama Toyota malah ditambah konsol tengah ini, jadi cup holdernya cuma ukuran jadi 1 aja seperti itu. Terus ini ada rem tangannya masih, rem parkirnya masih konvensional tentu saja begitu. Terus ini juga untuk jok ya, ini joknya sebenarnya masih tergolong empuk juga sih joknya gitu. Apalagi karena ini tipe Veloz, maka dia ditambah dengan jahitan merah dan ada aksen hitam merah sepertinya, memberikan kesan yang sangat sportif gitu. Kalau yang Avanza standar itu kan dia kan beige, warna terang gitu. Tapi kalau yang Veloz ini dia full black nih, bagian dashboardnya, bagian door trim semuanya hitam seperti itu. Nah, terus ini untuk Veloz yang 1500 ini dia sudah dilengkapi dengan engine startup button nih. Jadi ini adalah fitur yang sangat memudahkan saat kita menyalakan mobil. Nggak perlu lagi harus putar kunci gitu, tinggal tekan tombolnya aja. Dan unik ya, fitur ini tuh cuman ada kayaknya cuma ada di Indonesia deh. Karena di beberapa negara gitu, beberapa negara yang mengekspor Avanza kayak misalkan Malaysia itu, dia malah dia belum ada fitur engine startup gitu, masih kayak putar kunci biasa seperti itu. Ya aneh juga sih, malah ekspornya malah nggak kebagian fitur yang kayak gini seperti itu. Nah, kita balik lagi soal joknya juga empuk, dan memang ini udah diimprove juga ya, udah improve bahkan dari sejak tahun 2013. Jadi itu pas Avanza dulu itu dia Avanza kan joknya agak rata dan memang posisinya agak tinggi begitu. Tapi pas waktu improvement di tahun 2013 yang tambah airbag itu dia joknya itu dikasih tambahan bantal gitu, jadi rasanya lebih empuk seperti itu. Dan memang untuk posisi mengemudi di sini memang agak tegak dan tinggi posisinya, karena memang mungkin karena memang kebutuhan orang Indonesia tuh suka yang bekerja tinggi-tinggi begitu. Dan memang headrestnya juga agak pendek, sayang sekali, agak pendek banget. Mungkin kayaknya untuk ukuran saya yang mungkin nggak terlalu pendek ya, tingginya badan itu mungkin agak cocok aja sih pakai headrest seperti ini. Tapi kalau misalkan yang kayak misalkan 170 cm, mungkin agak tersiksa sih untuk pakai headrest seperti ini. Apalagi juga memang kalau misalkan saya memperagakan kayak seolah nyetir gitu, memang ini tangannya agak tegak sih gitu, jadi nggak terlalu nyaman sih kalau untuk berkendara begitu. Nah, untuk bicara soal fitur safety-nya juga masih tergolong standar. Ini semua tipe sudah menggunakan dual airbag, 1, 2 gitu yang ada bagian nonjolnya, ada ABS, EBD gitu, terus ada ISOFIX, terus ada seatbelt sudah pretensioner. Udah itu aja sih, nggak ada yang tambahan apa-apa gitu. Tapi sih katanya sih nanti pas Avanza generasi baru, airbag ini bukan cuma 2 tapi bisa sampai 6. Berarti bukan hanya di depan aja, tapi ada di jok, ada di bagian samping sana ini, yang bagian interior ini, jadi tambah lengkap semua. Terus juga mungkin nanti ada stability control, start assist nanti juga ada di Avanza generasi baru. Mudah-mudahan sih yang kayak stability control gitu itu bisa ada di semua tipe sih. Tapi kalau kayak 6 airbag sih mungkin cuma ada di Avanza Veloz aja. Nah, sekarang masuk ke bagian jok baris keduanya. Nah, sekarang masuk ke jok baris kedua dari Avanza Veloz Limited. Untuk baris kedua sih memang nggak ada beda sama yang Veloz standar seperti itu. Dia legroomnya segini, masih tergolong cukup nyaman, apalagi headroomnya masih segini seperti itu. Nah, terus untuk jok baris kedua ini dia karena dia bagi separuh 50-50, maka dia headrest di bagian tengah sini dia terpisah begini nih. Dia modelnya bagi kepisah. Jadi kalau misalkan mau pakai headrest tengah ini, jadi dia harus dinaikin semuanya bagi kiri kanan seperti itu. Terus juga selain itu yang jadi keunikan dari Veloz standar adalah ini adanya TV monitor di sebelah sini ya. Kalau misalkan mau muter DVD, mau nonton film, ini bisa dari sini juga. Terus juga ada AC double blower, dan sini juga ada cup holder sebelah sini, cup holder yang bisa buat taruh minuman sebelah sini, dan juga ada power outlet 12 volt. Nah, sekarang masuk ke bagian jok baris ketiganya. Sekarang di jok baris ketiga dari Avanza Veloz Limited ini
untuk posisi duduk saya seperti ini tergolong cukup ngepas ya, ngepas banget. Ya nggak dibilang sempit, tapi juga nggak bisa dibilang lega. Ini apa ya, walaupun dengkulnya udah deket-deket jok, tapi setidaknya di bagian tumit dan di bagian kaki sini masih tergolong bisa masuk ke dalam juga. Jadi nggak terlalu sempit tapi nggak terlalu lega juga. Nah terus ini memang headroom ya, ini headroomnya masih tergolong ya hampir pas-pasan seperti ini. Jadi memang intinya untuk untuk jok bersih ini memang kurang begitu nyaman, kurang begitu lega untuk orang dewasa lah begitu. Nah, tadi aku lupa bilang bahwa sini juga ada seat belt tengah ini buat di jok baris kedua seperti itu. Dan sini di kiri kanan juga ada cup holder, 1 dan juga 2 di sebelah sini. Dan juga di sini juga di sebelah kanan sana juga ada USB port nih. Jadi kita kalau mau ngecas HP tinggal taruh di sini aja. Sekarang masuk ke bagian mesinnya. Nah, inilah ruang mesin dari Avanza Veloz GR Limited. Dengan pilihan mesin masih sama seperti yang Veloz standar begitu. Mesinnya sendiri yang di ini adalah mesin 1500 cc 2 NRVE. Tenaganya itu sekitar 104 PS dengan torsi 136 Nm. Ya, sedangkan dia juga punya pilihan mesin yang lebih kecil yaitu mesin 1300 cc. Dan transmisinya itu juga masih sama yaitu 5 speed manual dan 4 speed automatic ya. Jadi ini mesinnya juga mesin yang udah dari facelift tahun 2015 gitu. Jadi pas tahun tersebut dia mesinnya diganti total jadi 2 NRVE. Tapi memang nantinya pas nanti Avanza generasi yang terbaru nanti juga bakal diubah total. Arti kata penggerak sih. Kalau yang sekarang ini kan penggerak roda belakang. Tapi nanti pas nanti Avanza generasi terbaru nanti diubah total jadi penggerak roda depan atau FWD. Sedangkan untuk soal mesin sebenarnya nanti mesin juga ya masih sama seperti yang sekarang, tetapi konfigurasinya dibikin beda. Jadi kurang lebih kayak kalau kayak di sini tuh kayak Toyota Calya, Toyota Agya gitu, atau kayak Prodome V atau Daihatsu Sirion. Jadi posisi itu diubah gitu, tapi mesinnya tetap sama yaitu 2 NRVE. Nah, sekarang masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan dari Veloz GR Limited ini memang apa ya, GR Limited merupakan bisa dikatakan sebagai edisi terbatas, sebagai edisi perpisahan dari Avanza yang penggerak roda belakang. Akhirnya setelah kurang lebih perjalanan belasan tahun, kurang lebih sekitar 17 tahun begitu ya, dengan konfigurasi yang sama, dengan mesin yang sama gitu, dengan formula yang sama seperti itu, nantinya di tahun ini, di tahun 2021, Avanza akan berganti total secara baik secara teknologinya, platformnya, konfigurasinya, semua berubah menjadi MPV penggerak roda depan seperti halnya kompetitor lainnya seperti R3, Xpander seperti itu. Dan untuk menyambut generasi terbaru nanti, Toyota meluncurkan Veloz GR Limited sebagai edisi perpisahan dengan jumlah unit yang nggak begitu banyak, sekitar kurang lebih 3.200 unit aja. Nah, jadi apa ya, kalau misalkan masih kepengen beli Avanza Veloz yang dengan penggerak roda belakang karena dianggap lebih tangguh gitu di segala kondisi seperti itu, kalian bisa ambil sekarang Veloz ini karena kesempatan terbatas hanya dijual selama beberapa bulan aja. Pokoknya selama ini masih tersedia, ya udah langsung aja beli Veloz GR Limited seperti ini. Apalagi di ketambahan tampilan apa tuh body sepertinya menambah kesan sporty dan juga tangguh di saat yang bersamaan juga. Dan juga satu lagi baru ingat bahwa Veloz GR Limited ini juga menjadi satu-satunya pilihan tipe bagi kalian yang pengen beli Avanza Veloz sekarang ini. Jadi kayak tipe-tipe Veloz standar tambah body kit ini itu udah nggak ada sama sekali. Ya, jadi pilihannya udah ada Veloz GR Limited 1300 cc sama Veloz GR Limited yang 1500 cc. Jadi ada 2 pilihan aja. Jadi tadi review mengenai Avanza Veloz GR Limited. Terima kasih buat nonton video review ini. Mohon maaf apabila selama mereview mobil ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena manusia itu nggak luput dari kesalahan. Terima kasih juga buat Mas Yoko dari Toyota Nasmoko Janti yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mereview Toyota Avanza Veloz GR Limited. Kalau misalkan mau beli mobil Toyota gitu atau mau lihat Toyota gitu kan, bisa kontak yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan juga subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @dinda_fatan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oh,